Sebelum masuk ke pembahasan soal, kita rangkum dulu tadi yang sudah dijelaskan ya mengenai uji hipotesis variasi. Kita langsung masuk ke tahapannya saja, langkah-langkah pengujian hipotesis untuk lebih detailnya. Pertama, menentukan H0 dan H1. Di mana H0 dan H1 ini ada 3 ya. Ini untuk yang two-tail, karena ini variansi ya. Variasi itu adalah kuadrat dari standar deviasi ya. Simbolnya sigma, variasi. Dikuadratkan ya. Jadi, ini yang untuk two-tailsnya. Ini tidak sama dengan. Ya, tidak sama dengan. Karena two-tails nanti daerah penolakannya seperti apa? Kita lihat. Kemudian yang one tail itu ada 2, ada yang sebelah kiri, ada yang sebelah kanan. Kalau sebelah kiri itu kurang dari. Jadi menentukan satu arah atau 2 arah itu lihatnya dari H1. Sedangkan H0-nya tinggal kebalikannya ya. Dan yang terakhir yang sebelah kanan ya. Nah, ini lebih dari, karena sebelah kanan. Seperti ini. Ini yang 2 arah. Yang ini yang 1 arah. Ya. Kemudian setelah menentukan H0 dan H1, kalau 2 arah nanti berarti penggunaannya adalah alfa per 2. Kalau 1 arah itu menggunakannya alfa. Ini ya. Poin 2 adalah menentukan alfa, apakah alfa atau alfa per 2. Yang ketiga adalah menghitung, belum ke kriteria, tapi statistik uji. Statistik uji rumusnya adalah seperti ini. Nah, ini F hitung ya. F hitung atau statistik uji ini adalah variasi sampel 1 dibagi variasi sampel 2. Jadi kalau misalnya di soal diketahuinya standar deviasi, berarti kalian harus kuadratkan ya. Tapi kalau di soal diketahuinya sudah dalam bentuk variasi, berarti tinggal dimasukkan ke dalam sini, karena dia sudah dalam bentuk kuadrat berarti ya. Selanjutnya adalah kriteria uji. Untuk kriteria uji, ini jelas menggunakan uji F. Ya, kriteria uji pertama cara membaca tabelnya. Tabel F itu membutuhkan DF1 dan DF2. Untuk membaca tabel F ya. Kita butuh DF1 atau sama dengan V1 ya. Itu adalah N1 kurang 1. Jadi banyaknya sampel di kelompok sampel 1 dikurangi 1. Dan DF2-nya ya V2 sama dengan N2 kurangi 1 juga. Gitu ya. Sudah dapat nilai ini, kemudian baca tabel. Ini lanjutkan untuk membaca tabel. Baca tabelnya bagaimana? Kalau misalnya untuk yang kurang dari, kita akan baca ke daerah penolakan yang ini ya. Daerah penolakannya, kalau yang 2 arah, itu F kurang dari FL dan F lebih dari F tabel. Kanan kiri kan ya. Ini untuk yang 2 arah. Untuk yang 2 arah. Sedangkan untuk yang 1 arah, kalau yang kurang dari, berarti F kurang dari FL. Kalau yang lebih dari, ini F lebih dari F tabel. Rumus F tabel adalah
F dengan alfa df1 df2. df1 sebagai numerator, df2 sebagai denominator. df1 yang bagian atasnya, df2 yang bagian sampingnya. Ini untuk yang F tabel. Ini ya, F tabel. Sedangkan untuk yang FL, saya tulis lagi ya, 1 per, bukan F tabel, tapi F dengan df1 dan df2-nya dibalik. Ini df2, ini df1. Ya, dibalik ya. Jadi untuk yang df1 ini adalah numerator, yang df2 adalah denominator. Nah, kalau di sini dibalik, kalau mencari FL, ya, df2-nya yang menjadi numerator, df1-nya menjadi denominator. Seperti itu. Kriteria uji. Kemudian daerah penolakannya ini ya. Nanti berarti ngambil kesimpulan. Untuk kesimpulannya, kalau kalau memenuhi ini, daerah penolakan ini, berarti H0 ditolak ya. Kan gitu ya. Ini kan area penolakan ya. Kesimpulannya H0 ditolak kalau F-nya masuk ke daerah penolakan. Kalau misalnya masuknya ke daerah penerimaan, berarti H0-nya diterima. Intinya gitulah ya, sama. Seperti itu. Setelah ini baru kita akan bahas soal ya. Untuk soal yang tadi, di sini kita sebagai analis keuangan, soal ini mirip dengan soal yang kemarin ya, sama, lebih tepatnya ini sama ya, sama dengan soal yang uji rata-rata 2 variabel, datanya pun juga sama, cuma bedanya yang di sini yang diminta untuk kita uji hipotesisnya adalah mengenai variasi. Apakah ada perbedaan dalam variasi antara NYSE dan Nasdaq? Ini ya. Jadi kita mau membandingkan hasil dividen antara saham NYSE dan Nasdaq. Ini datanya, kalau kemarin kita menggunakan rata-rata ini ya, dan diketahui secara deviasi. Nah, kalau sekarang kita tidak akan menggunakan yang rata-rata, karena rata-rata tidak ada dirumuskan, hanya ini ya, variasi 1 dibagi variasi 2 gitu kan. Nah, kalau yang ini, nanti berarti yang digunakan adalah yang standar deviasinya. Dengan alfa 0,1. Kita akan kerjakan di sini. Ini tadi data yang NYSE, yang nantinya akan kita sebut sebagai kelompok 1, dan Nasdaq sebagai kelompok 2. Ya, N-nya atau jumlahnya saya langsung menggunakan notasi saja ya, notasi N. NYSE banyaknya adalah 9, Nasdaq adalah 10, kemudian rata-rata, ini karena rata-rata sampel berarti X bar ya, yaitu 3,27, yang ini adalah 2,53. Ini berarti X bar 1, X bar 2 gitu ya, ini N1, ini N2. Kemudian standar deviasi, saya notasikan dengan S ya, karena dia milik sampel, 1,3, dan 1,16. Begini ya. Tapi nanti yang rata-rata ini tidak kita gunakan karena tidak diperlukan ya dalam rumus. Ya, ini yang jadi contoh soal. Jadi dari contoh soal yang ini bisa diminta untuk kalian menyelesaikan 2 soal sekaligus, yaitu uji hipotesis untuk rata-rata 2 variabel dan untuk uji hipotesis variasi. Dalam satu sajian ini bisa kalian menguji 2 parameter sekaligus, yaitu mean atau mu dan sigma kuadrat ya, atau variasi.